Ketua Yayasan Perkumpulan Pendidikan Nasional Perdiknas, Dr. Ana Agung Ngurah Edi Supriyadinata Gorda, menyerahkan reward kepada sejumlah dosen Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas yang telah menuntaskan studi S3 dan dosen yang meraih kenaikan jabatan akademik. Penyerahan berlangsung pada Rabu 10 Juli 2024 di kantor Perdiknas. Sang Ketua ESG sapaan karibnya didampingi Bendahara Perdiknas Salhei Amikna Saina dan Sekretaris Iketut Gede Sri Divya Tufoli Amara Raja. Tercatat, sebanyak 7 dosen Undiknas mendapat reward studi S3. Para dosen itu berhasil menuntaskan program doktor di Universitas Brawijaya dan Universitas Udayana. Sementara penerima reward jabatan akademik kali ini sebanyak 12 orang. ESG menyampaikan, pemberian penghargaan tersebut telah menjadi komitmen yayasan terhadap seluruh SDM yang berada di bawah naungannya. Melalui pemberian penghargaan itu, ESG berharap dapat menjadi motivasi bagi dosen, guru, dan karyawan untuk menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. ESG menjelaskan, pemberian reward kenaikan jabatan fungsional dan reward studi S3 menjadi bagian dari upaya untuk memelihara orang-orang produktif di lembaga yang dipimpinnya. Memelihara orang-orang yang baik, orang-orang yang berperan, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang produktif dalam versi entah S3-nya atau jabatan fungsionalnya. Tentu setiap jabatan fungsional mendapatkan reward yang relatif berbeda. Tapi sekali lagi belum besar karena baru 5 tahun ini kita berlakukan. Saya mengharap Undiknas berkembang, Undiknas menjadi lebih besar. Tentu kalau begitu organisasi besar, orang-orang di dalamnya juga akan terlindungi lebih besar lagi. Kalau Undiknas atau Perdiknas ibarat payung, semakin besar payung itu, semakin banyak orang yang bisa berlindung di bawah payung itu aja kata kuncinya. Sedangkan rekrutmen atau melahirkan, minggu depan kita akan diskusi dengan Undiknas, kita akan membuat aturan-aturan yang lebih objektif tentang bagaimana merekrut dosen, bagaimana merekrut karyawan. Sedangkan untuk SMP SMK sudah kita diskusikan seminggu yang lalu. Jadi mudah-mudahan di era kami bertiga ini semuanya lebih tertata gitu. Bukan kami baik, tapi mencoba untuk menata agar generasi ketiga, keempat itu memperbaikinya tidak dari dasar, tapi kembali lagi pengembangan sesuai dengan perubahan yang ada. Salah satu penerima reward S3, Dr. Desa Made Febri Purnamasari, mengungkapkan sangat berbangga dan bersemangat atas pencapaian studinya yang mendapat apresiasi dari Ketua Perdiknas. Desa yang lulus doktor bidang ilmu manajemen di Universitas Udayana pada Februari lalu berharap Perdiknas selalu memberikan naungan kepada para dosen untuk terus berprestasi dan terus melakukan pengembangan diri. Tentunya harapan saya ke depannya untuk Perdiknas akan selalu memberi naungan kepada kami, para dosen, untuk terus berprestasi, terus melakukan pengembangan diri, serta memberikan hal yang terbaik untuk Perdiknas, Undiknas, dan semuanya tentunya. Terima kasih untuk Perdiknas dan PASA. Sementara itu, penerima reward jabatan akademik adalah Dr. Kadek Januarsa Adi Sudarma. Kurang dari 10 tahun berkarir sebagai dosen di Undiknas. Ia kini mendapat kenaikan jabatan fungsional lektor kepala. Januarsa mengaku bersyukur mendapatkan reward kembali dari Perdiknas karena sebelumnya ia telah menerima reward tamat doktor di Universitas Udayana. Jadi untuk lektor kepala ini saya menempuhnya dari lektor, saya mendapatkan jabatan fungsional lektor itu 2020, sekarang 2024 saya sudah ke lektor kepala, jadi kurang lebih 4 tahun seperti itu. Dan kalau dihitung dari pertama kali berkarir di 2015 bulan Agustus, ya kurang lebih 9 tahun kurang ya, jadi saya sudah mendapatkan lektor kepala. Jadi kalau bisa dilihat, saya memang yang perdana untuk lektor kepala di angkatan saya setelah S3, terutama di dosen muda. Jadi yang pertama itu kiat-kiatnya udah pasti kita kan tahu aturannya dulu apa sih syarat untuk mendapatkan lektor kepala. Salah satunya adalah gelar doktor dan juga ada syarat khususnya Sinta 2 yang dimana Sinta 2 itu selama masa studi, minimal Sinta 2 selama masa studi dan 1 publikasi setelah menjadi doktor. Jadi kebetulan Sinta 2 saya itu sampai menunggu setahun, jadi saya memang udah tahun lalu untuk menulis artikel dan submitnya. Pas kebetulan saya ujian terbuka di Agustus, Sinta 2 saya terbit di Oktober, sehingga saya bisa mengajukan langsung, dan sebenarnya lektor kepala saya udah keluar di Januari 2024 SK-nya.